Lapor. Lapor. Catar. Siap mengikuti acara. Ajukan. Ajukan. Tahan. Kebal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Perikanan Kelautan, Bapak Sutoro, dan juga seluruh Dewan Guru SMK Perikanan Kelautan Bukit Jember. Kenalkan, kita dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Jember, Posko Ambulu. Hari ini kita akan memberikan materi kepada adik-adik Dakar angkatan ke-21 ya, angkatan ke-21. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iskaniar. Saya alumni SMK Perikanan Kelautan Bukit Jember angkatan ke-15. Bentar lagi kita akan materi di atas kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita langsung praktek. Saya minta semuanya untuk serius karena materi ini sangat berguna baik di lingkungan masyarakat ataupun di tempat kerja kalian nantinya. Karena nantinya kalian akan pasti berhadapan dengan benda atau bahaya kebakaran. Seperti itu, bagaimana cara mengantisipasinya kita akan jelaskan lebih detail di aula dan juga di lapangan futsal nantinya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Lapor. Catat telah menerima materi. Peran selesai. Berkat. Catat. Berkat. Oke. Jadi saya minta tolong ya, dari materi sampai di praktek nanti diikuti dengan seksama ya. Untuk terjadinya api itu ada 3 unsur. Yang pertama, bahan bakar. Ini yang utama. Bahan bakar. Yang kedua, oksigen atau udara. Yang 3, panas. Ini 3 unsur ini biasanya disebut oleh segitiga api. Bahan bakar berupa apa? Seperti yang umum terjadi, yaitu bisa dari minyak. Minyak itu bermacam-macam. Ada bensin, solar, dan lain sebagainya. Untuk memutus api itu harus mematikan salah satu unsur dari segitiga api ini. Itu teorinya, teori api seperti ini. Dasarnya dari teori api seperti ini. Jadi munculnya teori api atau munculnya api itu ada 3. Yang pertama, bahan bakar, udara, dan panas. Diingat, monggo dilatih otaknya. Karena tidak membawa buku ini nggak apa. Bahan bakar, udara, dan panas. Dan B. Jadi percikan apinya itu bisa terbang. Nah, apinya itu bisa jatuh kepada gudang yang di B ini. Itu karena apa? Karena api dibawa oleh angin. Seperti itu. Jika terjadi kebakaran rumah ataupun itu gudang, otomatis petugas kita akan masuk ke dalam ruangan, adik-adik. Jadi helm ini digunakan untuk meminimalisir ketika kita misal kita kejatuhan genting atau apa atau kayu, jadi kita bisa diamankan oleh
helm. Selanjutnya adalah senter. Senter ini pasti terletak pada helm. Karena apa? Ini ketika masuk ke dalam ruangan, otomatis ruangan tersebut akan gelap. Jadi untuk memudahkan petugas, kita ada helm di sini. Apa? Ada senter. Seperti itu, ada senter. Kalau kan itu logo nih, ini. Ada senter. Ini. Jadi helm ini gunanya untuk melindungi kepala kita. Senter ini untuk mempermudah ketika kita masuk ke suatu objek yang di dalamnya gelap. Seperti itu. Dan ini namanya kata pelindung. Jadi ketika terjadi kebakaran, sangat mungkin sekali kita kepercikan api. Jadi ada pelindungnya. Gitu. Untuk helm ini mahal sekali. Jadi benar-benar harus dirawat. Kalau benar-benar kita lakukan perawatan. Gitu. Nggak ada kalian Pak boleh helm pemadam ono. Gitu. Jadi barang-barang ini harus benar-benar dirawat dengan baik. Dan perbedaan seragam. Ini PDL, pakaian dinas lapangan, dipakai sehari-hari biasanya. Ketika kita upacara atau bagaimanapun kita pakai PDL. Ini pakaian dinas lapangan. Lah ini pakaian khusus deh. Pakaian khusus yang dipakai ketika terjadi kebakaran. Ini kita menggunakan APD. Ini jaket. Pak, lihat jaket Pak. Jaketnya api-api nggak Pak? Pertanyaan mungkin seperti itu ya. Nah, perlu diketahui jaketnya ini tidak anti-api. Lihat gini ya kobong. Cuman jaket ini anti panas. Gitu, tahan panas. Jadi ketika mau masuk ke ruangan kita menggunakan jaket ini kita nggak merasa panas sudah. Seperti itu. Pak, apa ada baju tahan api? Ada. Cuman kita nggak bawa baju tahan api. Ada baju tahan api itu deh, dari kepala sampai bawah sampai sepatu ini tahan api semua sudah. Gitu. Jadi ketika kebakaran benar-benar itu kita diharuskan pakai itu, ya kita pakai itu memang sudah. Berarti kita harus melawan api. Jadi dari atas kepala sampai bawah ini tertutupi oleh anti api semuanya. Biasanya ini ada sarung tangannya, sama sarung tangan ini satu set nantinya. Selanjutnya adalah sepatu. Sepatu ini tahan panas, meskipun diinjak ini nggak apa-apa. Ini ada mesin di depan. Gitu. Jadi berat. Ini berat ini. Gitu. Sepatu ini sudah anti-api, bisa dibilang seperti itu, anti-api, anti panas. Gitu. Karena kalau cuma kita pakai sepatu yang seperti ini, dia gampang rusak. Sebenarnya sama di depan ini ada mesinnya juga. Gitu. Tapi yang lebih maksimal kita menggunakan sepatu ini khusus kebakaran. Seperti itu. Ini namanya Mas apa tadi? Mas Cahyadi. Ini orang Bangsal. Ada yang dari Bangsal? Orang Bangsal tapi istrinya orang Buger. Nah, orang Bangsal istri. Nah, bisa dibayangkan beratnya seperti apa. Belum lagi kita memegang noksel itu. Nah, ini namanya full face, adik-adik. Full face ini terhubung di sini nantinya. Nah, terhubung gini. Nah, jadi kita ini Mas. Nah, jadi kita pernapasan kita dibantu oleh oksigen ini. Nah, gunanya ketika apa Pak? Ketika terjadi kebakaran kita memasuki sebuah gedung. Gitu. Jadi kalau kita sudah menggunakan ini, jadi keluarnya kita nggak mungkin merah. Nah, karena sudah terbantu oleh yang namanya breathing apparatus. Sekali lagi, namanya ini breathing apparatus. Nah, pemakaiannya ini adik-adik, ini hanya 15 menit. 15 menit hanya. Jadi ketika terjadi kebakaran, ketika kita masuk ke dalam ruangan, perjalanannya OTW, open bahasa sekarang. Ketika kita ke perjalanan itu 7 menit setengah. Ini sudah harus sampai ke titik api. Atau untuk mengevakuasi korban. Ini 7 menit setengah kita harus sampai sudah. Pulangnya sama 7 menit setengah. Lebih baiknya tidak sampai 7 menit setengah kita sudah bisa mengevakuasi pasien. Tuh, jadi 15 menit ini habis
habis sudah. Seandainya, mohon maaf, seandainya dalam waktu 15 menit ini kita nggak keluar, ya nanti ada tim yang kedua bisa menyusul. Seperti itu. Jadi waktunya ini namanya apa? Breathing apa? Breathing apa? Oke, breathing aparatus. Waktunya berapa menit? 15 menit. Oke, siap. Buka sudah, kasihan. Perawatan atau cara penggunaan ini bagaimana sih Pak? Penggunaannya ini sebenarnya sangat mudah. Yang satu dibuka ininya, pinnya ditarik. Bagaimana Pak? Hari ini praktek. Gak kira ngantuk hari ini, ngantuk tak siram. Tenang, ngantuk tak siram. Lah, ini perawatannya, perawatan tabung ini, penggunaan di bawah ya. Saya perhatikan di bawah. Apa perawatannya sekarang? Perawatannya ini sangat mudah ya. Ini biasanya digantung di tempat rumah sakit atau di lain sebagainya, ini digantung biasanya. Nah, ini perawatannya yang pertama. Caranya dibolak-balik. Lah, ini dibolak-balik 3 kali, 10 kali nggak apa-apa. Ini api binaran nggak apa-apa. 10 kali atau 3 kali lah sudah cukup sebenarnya. Untuk apa? Biar di dalam ini tidak menggumpal. Gitu. Biar di dalamnya tidak menggumpal. Gunanya kamu bawa ini lindungi wajah. Taruh, takut, jangan takut, jangan takut. Taruh dah. Usap. Megang kayak bagus. Angkatnya kayak tadi. Ya, seperti harus cepat. Nah, lindungi, dampingi Mas. Lihat arah anginnya kemana itu dilihat. Oke, arah angin ke selatan. Nah, seperti itu. Nah, sangat mudah ya. Teknik mengangkatnya dilihat. Awas itu sangat memungkinkan api hidup kembali. Ya, seperti itu. Membuat taruh nih. Awas, hati-hati, jangan takut. Oke. Nah, itu dilihat arah anginnya ya, arah anginnya. Hati-hati, jangan ragu deh. Nah, sangat mudah. Dan juga pengambilannya jangan lupa. Kamu itu jangan dilihat gini. Kamu ini lindungi wajah. Nah, bagus. Wah, ini tepat akurat ini. Meskipun ada rasa takut sebenarnya. Tapi paling bagus. Nah, tes. Saya minta ini praktek yang terakhir tanpa didampingi petugas. Monggo yang mau maju tanpa didampingi. Dua orang. Nah, tanpa didampingi taruh nih. Gantian. Iya, jangan takut. Awas. Nah, itu dilihat. Cengkolnya ojo diantem dengan. Dengkulnya jangan diantamkan ya. Biasa. Nah, cakep. Oke. Santai aja, jangan keburu, jangan takut. Monggo, kalau api ada petugas pemadam, insya Allah apinya jinak. Ayo cepat agar. Nah, kalau asap itu putih, berarti sudah padam. Berani ya, taruh nih. Oke. Awas, ayo. Nah. Jangan dilempar ya. Sekali lagi dilempar ya, jangan dilempar. Sekali lagi jangan dilempar ya. Karena kalau satu harus yakin, harus tepat. Yo. Itu teknik yang pertama. Ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua coba. Bentar lagi akan membuka regulator. Korek meter. Nah, ini teknik yang kedua, yaitu membuka regulator. Nah, ini nggak panik. Ya kok ini kalau nggak panik pasti berhasil ya. Intinya jangan panik ya. Ya, ada yang berani nyoba. Oh. Ya. Ini biasanya gini ya adik-adik, ketika terjadi kebakaran, yang ini kebakaran tadi,
Nah, ketika ini sudah mau membuka regulator, ini langsung dilepas regulatornya. Jangan tiba-tiba ini dilepas tapi regulatornya enggak diangkat. Itu bisa mengakibatkan kebakaran juga. Nah, ayo. Iya, langsung sudah. Oh, itu. Ya. Oke. Membuka regulator ya, jangan panik. Lah, langsung diangkat, oke? Oke, saya tanyakan panas enggak? Oke, enggak. Dan juga jangan lupa juga ketika mau mematikan, ketika apinya keluar dari sini, kalian jangan gini, ya. Ojo ngenem, tek tangannya. Nah, oke, tunggu. Kenapa barusan masih menyala di sebagian ini? Karena tutupnya nggak rapat. Gitu, jadi harus rapat gitu. Itu loh di paling kecil, umpamanya ini ya ini. Ya. Jadi dilihat, monggo mau nyoba ibu. Monggo yang mau nyoba nggak apa-apa. Sekarang buka, tunggu jangan kembali dulu, buka regulator ya. Jangan panik ya. Oke, jadi tadi kalian mbaknya nutupnya gini lagi. Jadi masih ada api ya. Tapi kalau kalian pas dulu, nggak akan ada apinya lagi. Oke, monggo. Coba dulu, jangan jaga. Gantian dulu yang Tunggu gantian. Nyoba pas tuh, sampai entek gasnya gitu, sampai entek. Bantu gue menang bu. Monggo mas. Nah, itu arah anginnya sangat besar. Arah anginnya, ayo segera. Lah, itu ya. Panas enggak, Dek? Enggak. Lah, sekarang buka regulator ya. bisa buka regulator kan? Nah, yuk. Nah, diangkat ya. Kembalinya cuma ditutup tapi nggak diangkat. Itu api pasti menyala seperti tadi. Oke. Nah, jangan ragu. Jangan ragu. Lagi. Sik. Lagi. Sudah dilepas. Jangan dari depan ya. Masih takut, Jangan takut. Kita tahu kalau kalian takut kok. Tarik nafas dulu, Lepas lah. Tangannya diulur dari belakang. Jangan dari depan atau dari samping ya. Tadi kan masih muncul itu. Iya. Makanya kalau jangan Langsung gini. jangan panik, oke? Lah, lagi dulu. Coba. Oke. Mana? Sip. Oke. Sekarang buka regulator. Belakang. Ini berarti gak tahu gak mau gas ibu paling. Coba disuruh praktek dulu, gak usah api, disuruh buka. Oke, paham ya? Ayo dilihat. Aduh, wah bagus, cakep. Kembali ke tempat sudah. Tepuk tangan untuk Mas Hafiz. Kali ini saya minta 2. Ini karena nanti di dapur pasti ibu-ibu sudah. Iya, monggo. Ada yang takut, masih ada yang takut. Taruni, karena kenapa saya taruni? Karena yang di dapur ini pasti taruni sudah. Pasti cewek-cewek, pasti ibu-ibu. Oh, tipe notice kok. Fokus. Iya, saya tahu kalian jarang tertawa memang. Dilihat Aruni, lah itu kalau ragu. Oh, sampai gemeter tangannya. Sekarang buka regulator. Coba dibuka dulu. Langsung diangkat, harus cepat ya. Oh, berarti gak tahu nolong masak. Mbak siapa ini? Mbak Tasya. Lah, seperti itu. Panas enggak? Punya rasa takut tapi tadi. Iya, sedikit. Kembali ke tempat. Monggo mbaknya. Kita selesai ekstrim, kita praktek penggunaan tabung pemadam. Oke? Oh iya, apa? Wajan. Lali sampai. Wajan.
Lah, oke, paham ya? Berani pakai api? Bagus. Monggo, next. Aduh. Sip, bagus. Ayo Bu Guru. Ya, harus pelan-pelan nih. Direkam ya. Karena gas pasti akan berhadapan dengan ibu-ibu yang di dapur. Oke, monggo. Jangan panik ya, Bu. Paham kan sudah? Dari awal. Oke. Nah, yang pertama, ini jangan dari depan diginikan, dari belakang dulu. Ketika nyampe di sini harus langsung tepat. Itu coba dipaskan dulu. Nah, ini tangan harus pas ya, Bu. Kalau jenengan, mohon maaf, kalau ini separuh gini, pasti ada api kebakar sininya. Dari harus pas. Ah, oke, cakep. Ya, anu dulu apa? Nutup dulu kalau buka gampang. Ah, ya Bu, enggak. Ayo, ya Bu, benda terlalu lama. Bagus, tepuk tangan. Panas enggak, Bu? Panas? Oh, enggak panas. Nah, sekarang membuka regulator. Berarti nggak tahu nyekel gas. Regulator enggak terlalu ekstrim kalau ini lah, aman lah. Tepuk tangan. Mungkin Ibu mau nyoba juga. Monggo. Paham? Paham? Yang di belakang paham, Dek? Oke. Sudah ya paham ini ya? Oke, kita sekarang ketika terjadi kebakaran di atas kompor. Sebenarnya hampir sama sih. Yaitu ketika terjadi kebakaran di kompor, satu, kita harus membuka gitu. Jangan sekali-kali menyiram. Karena apa? Ketika disiram, ini terjadi tumpahan ke bawah, maka di bawah juga akan ikut terbakar. Caranya bagaimana, Mas? Menggunakan karung. Contohnya sama, monggo dilihat, disimak. Sebenarnya sama, cuma objeknya sekarang di kompor, tadi kan di tong itu. Lah, sama, nggak jauh beda. Ya, itu berarti. Nah, kenapa itu menyala? Lah, berarti segitiga apinya masih belum atau termatikan. Seperti itu. Paham ya, gampang ini. Ada yang mau nyoba? Kok aku sih nyoba? Ocok dulu. Dilempar ya, soalnya ini ada minyaknya. Ya, jangan dilempar. Pelan-pelan. Nah, awas. Ini lebih dilosok. Ya, dilus-lus. Nah, pelan-pelan itu. Soalnya kan ada minyaknya ya itu ya. Dilus-lus. Istilahnya ada minyaknya. Lah, seperti itu. Gampang sih sebenarnya, sama dengan yang di sana. Oke? Yang cewek biasanya pas goreng-goreng. Ya, monggo maju. Yang belum gantian. Mbak yang di belakang sudah? Belum, monggo maju. Ben gak turun. Monggo, cepat lari. Naruhnya pelan-pelan, jangan panik ya, jangan panik. Soalnya istilahnya kalau di dapur itu kan isinya minyak ya. Kalau kena kita malah bahaya. Ayo pelan-pelan ya. Nah, taruhnya. Mata arah anginnya. Pelan. Nah, dilus. Ah, seperti itu. Dilus banget. Dapurnya masih hidup. Gampang sih sebenarnya. Tarik ya barusan pelan. Nah, takutnya tumpah kayak gini ya. Oke, sudah cukup. Ini cukup, sudah. Tuh, asal itu. Awas. Lah, seperti itu. Ini kalau mobilnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kodul sifatnya membekas. Seperti ini sudah. Ya, ini kalau kodul. Ini kalau di luar ruangan sangat cocok sekali kodul. Tapi kalau di dalam ruangan, semisal ruang komputer pakai kodul, habis komputernya. Meskipun komputernya nggak terbakar. Nah, kalau masih ada ini manometer jarum yang tadi diagram tek. Stop. Nah, menurunkannya Mas Dani dipandu ya, dibuka. Oke, dicoba ke atas dulu, takut gitu. Kurang ke depan tangan yang kiri. Lah, monggo dicoba. Cakep, stop. Oke, seperti itu. Mudah enggak, Mas? Mudah, ya.
Terus stop, stop ke belakangan, mundur dikit terlalu dekat sebenarnya. Stop, stop, ya stop. Ya, dibuka pinnya dibuka. Nah. Nah, monggo dicoba, ditekan deh. Oke. Oke, langsung Mas. Tabung dan diminggirkan sudah dan komandan pakai yang ini sudah. Yang pum, biar tahu, yang pum. Kum 9 sama Nah, itu barusan powder ya. Nah, lihat arah anginnya dari mana? Nah, ya segera harus cepat. Kakinya. Ya apa? Oke. Oh, lah aduh. Oke, stop lah ini. Perbedaan, habiskan. Oke, stop. Dipinggirkan. Kenapa? Oh iya. Dipinggirkan dulu. Iya. Ganti yang besar yang 9 kilo. 9 liter. Ayo Mas, ikut ini. Oh itu kuyun to ay. Cara bawanya tarik. Dilihat, mundur dikit, awas kakinya. Nyetel selangnya ojo nang, jangan di tengah-tengah, lanang pojok Ngeborong ngerokok rambut. Terakhir. Ayo besar, apinya besar, anggap disuruh. Ayo dibawa. Ini gak ada. Kamu juga apa di sana, ikut. Gantian, ini gantian. Yang taruh ini 1 kilo, jangan terlalu mendekat. Terus dicoba segera, terus habiskan. Kesana Mas. Kesana. Habis. Gantian. Oke, tepuk tangan. Ya, ayo semangat. Bentar lagi terakhir kita main hour. Seneng main banyak. Bagus, cepetan taruh nih. Terus habiskan. Ya, bagus. Antuk anak geni nih. Ya, Oke, tepuk tangan semuanya. Semangat pagi. Oke. Jadi itu ya. Apriliadi dari Sunan Kudus. Perkenalkan, nama saya Ferry Apriliadi dari Sunan Kudus. Pertanyaan saya, apabila baju yang sedang mematikan api terbakar, apa langkah pertama? Apa yang harus dilakukan? Iya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, pertanyaannya bagaimana ketika kita memadamkan api, pakaian kita terbakar ya. Oke, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Gini, makanya dari awal kita sudah menjelaskan dari awal. Cek. Dari awal kita sudah menyampaikan hati-hati ketika akan melakukan pemadaman api, terutama untuk ibu-ibu atau cataruni ketika memakai jilbab itu harus diperhatikan juga, karena pernah kita pelatihan seperti ini, jilbabnya ngelewer, mohon maaf, jilbabnya sampai ke bawah. Lah,
fokus ke ininya, nggak taunya jilbabnya nyemplung, terbakar jilbabnya itu. Ketika terbakar bagaimana? Ya kita siram. Itu, kita siram. Jadi kalau sudah terbakar ya kita siram. Itu. Jadi makanya sebenarnya jangan sampai terjadi itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Itu. Gini, kalau kita terbakar, semuanya kita terbakar, badan kita terbakar. Lah, itu solusi yang pertama yang disiram, yang kedua tes. Nah, ketika badan kalian terbakar itu bisa kalian guling-guling ke tanah. Ya, itu untuk memutus apa itu namanya, segitiga api yang ada di tubuh kita. Itu bisa guling-guling kita. Seperti itu. Paham? Oke. Selanjutnya Taruni, mungkin ada yang Saya izin bertanya. Apa yang kita lakukan jika kita tidak punya karungnya seperti itu di rumah, tapi kita ingin mematikan api yang ada di penggorengan? Apakah kita menyiramnya dengan air atau bagaimana? Sekian. Oke, pertanyaan saya simpan. Terakhir yang tadi siapa namanya Bu Guru? Putra. Oke, mau menanyakan apa? Oke. Tes. Sini nasi. Cek, sengkuti suara. Perkenalkan, nama saya Putra Fernandes Tarangan dari Sunan Derajat. Saya mau bertanya, kenapa yang powder berwarna, sedangkan yang liquid tidak berwarna? Ini pertanyaan bagus. Oke, saya jawab dulu untuk Mbak yang ini ya. Mbak. Tes. Oke, dari Taruni ya. Oke, kalau nggak ada karung goni pakai apa Pak? Ketika terjadi kebakaran di atas kompor. Oke, itu sebenarnya nggak harus karung goni. Satu, bisa menggunakan daster. Yang kedua, bisa menggunakan handuk. Yang ketiga, bisa menggunakan selimut. Caranya bagaimana? Sama, dibasahi terlebih dahulu. Tekniknya juga sama, gitu. Cuman kalau tiga bahan itu harus hati-hati ketika akan melangkah, gitu. Jadi di bawah itu takut ke bawah, bisa diinjak, bisa jatuh, bisa dipahami. Oke, cakep. Selanjutnya, kenapa kalau powder berwarna, kalau yang foam nggak berwarna? Oke, sebenarnya gini. Untuk foam itu sebenarnya itu campuran dari air memang. Itu campuran dari air, itu liquid foam memang namanya. Itu tercampur dengan zat kimia, zat kimia. Cairan apa gitu saya lupa sebenarnya. Itu cairannya seperti sampo. Cairannya seperti sampo. Lah, ketika cairannya seperti sampo itu dicampur di dalam, dicampur dengan menggunakan air biasa. Proses pengisiannya itu sama seperti sampo, itu dicampur dengan air biasa. Lah, ketika diisi itu ditekan, ada tekanannya, tekanan N2. Jadi ketika ditekan, anggapannya di dalam itu sudah tercampur. Baru ketika disemprotkan, airnya keluarnya berwarna putih. Paham? Oke. Terus kenapa kok powder warnanya merah? Nah, berwarna. Tuh. Soalnya bukan saya yang buat powdernya ini sebenarnya. Gini, untuk serbuk itu sebenarnya ada berbagai macam warna. Itu. Yang pertama warna merah atau warna tes. Yang kedua itu warna kuning. Yang ketiga itu warna putih. Lah, untuk yang paling bagus itu sebenarnya warna merah. Warna biru ada. Itu kadarnya bisa mencapai 80% kalau nggak salah, sampai 80%. Dan untuk yang pink itu 40%. Itu. Jadi perbedaan warnanya itu sebenarnya bagus enggaknya, maksimal enggaknya. Tes. Tapi menurut dari pemadam kebakaran itu sebenarnya sama antara kodok warna merah, kuning dan juga biru. Itu sama maksimal sebenarnya penggunaannya.
Itu cuma yang membedakan warna saja gitu. Lebih maksimal tegaknya. Oke. Dan ini anginnya ke timur nih. Tahan, sebelum sirkulasinya nanti. Tunggu, tahan. Ini mobil tahu mobil semua. Serius, sama. Boceli. Didorong depan ke depanan. Tahan, stop. Dikunci kakinya, ya di sana dikunci. Terus ditahan, keliru kakinya, tahan, gerakan, majuan. Terus, stop dulu. Tahan, oke, ini kekeliruan juga. Ini karena apa? Kakinya nggak dikunci, gitu. Oke. Tiga coba yang di depan, tiga. Baris. 5. 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5 mundur. Satu garis. Ya, yang belum perhatikan instruksi dari instruktur. Itu ya kalau nggak didorong ya. Dorong dulu yang mau nyoba Anda. Bentar lagi. Sampai selesai sudah, sampai hampir selesai sudah. Jadi jangan berhenti. Berhenti tangan. Siap ya. Bandung. Terus.
Terus ditahan, tahan. Dilawan. Tahan ini. Tak kuat sih karep iki. Apa iki? Kenapa, Hek? Sadalku kate pedot. Penutup ya. Ya, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita tentang materi pemadam kebakaran tepat jam 16.42 berakhir. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari petugas maupun dari saya sendiri selaku. Oh iya, terakhir bentar. Saya minta berapa orang, komandan? Oke, dua orang teknik menggulung selang. Ini teknik menggulung selang nanti akan kalian hadapi ketika BST ya. Yang jawab terutama. Yang jawab 2 orang, jangan pun gulung selang. Oke, tempat sudah, komandan. Berarti ke sana kan Mas, diluruskan berarti selangnya. Oke, barisnya ke sini dulu, menyesuaikan ke sini dulu. Adik-adik, ke sini dulu. Komandan ke sini enggak apa-apa. Nah, itu dibawa ke sana. Itu dilihat, itu nanti ada jarak. Ada jarak kurang lebih 2 langkah kaki. Ke sini yang jauh. Nah, itu tadi menggulungnya. Nah, diluruskan dulu. Jadi antara selang yang atas dan yang bawah. Lari sini. Nah, oke stop. Nah, lihat. Tarik di sini. Sudah sebenarnya. Cepat kan? Nah, itu ya, monggo. Nah itu, ini teknik menggulung selang. Nah itu mudah sebenarnya. Nah itu. Jangan digolong pakai tangan gini, salah. Tangan hijau. Jarno, curi tarik yuk. Ya, cepat kan. Nah itu. Nah itu. Nah itu ya, cepat ya. Ayo. Luruskan kurang supirnya. Yang penting lurus. Kan kamu harus meluruskan yang di depan. Terus ya bagus. Nah ini lurus nih bagus ini. Mandek sih. Dulu bentuk ya. Oke. Nah, tidak lagi. Bisa jalan. Siap. Coba. Dulu 2 sebenarnya. Satunya. Jangan terlalu panjang ambilnya. Takut mentung ya. Sampai di bawah sini pas pikul di siwali. Sudah. Sampai nih, Sir. Balik. Oke teman-teman. Semua bulan diberikan sudah.
jalan. Siap kanan, siap kiri, gerak. Belakang, jalan. Teruskan. Terus. Balik kanan, jalan kanan, jalan. Berhenti. Gerak. Kanan, gerak. Teruskan. Nah ini barang